Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'an. Maqam mahabbah. Wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'an. Dan siapapun yang mencintai Allah, maka ia tidak akan mengutamakan sesuatu selain Allah. Siapapun orangnya yang mencintai Allah, maka ia tidak akan mengutamakan sesuatu apapun selain Allah. Hadirin hadirat ingkang sangat kula mulyakaken, mari kita berangkat dari satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, kana min du'ai Daud alaihi salam yaqul, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Niki doanipun Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud niku oleh baginda Rasul disebut kana a'badal bashar. Dia adalah orang yang paling hebat ibadahnya. Makanya kita mengenal, kalau kita pingin puasa, puasa yang paling bagus itu adalah puasanya Nabi Daud. Sekarang puasa, besok tidak, besoknya puasa, besoknya lagi tidak. Dan ternyata doa yang pas untuk makalah kita malam hari ini adalah doa dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mohon kepada Allah, Allahumma duh Gusti Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka memohon kepadamu. Yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita masuk pada makom yang disebut dengan makom mahabbah. Ada satu kisah yang mungkin akan mempermudah kita, satu cerita yang hebat. Ketika malaikat Jibril, begitu mbah kita, mbah Adam dengan ibu Hawa dideportasi dari sorga menuju dunia ini, Nabi Adam butuh akan api. Makanya malaikat Jibril datang kepada malaikat Malik, Dek, aku butuh api. Makanya Habib-habib itu kalau guyon, rokok itu boleh di sorga, silahkan ngerokok sepuas-puasnya di sorga, tapi di sorga itu nggak ada korek api. Jadi kalau mau nyulut rokoknya pergi dulu ke neraka. Guyonan nih Habib-habib yang tidak seneng rokok nih. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, akhirnya seberapa kamu butuh api itu, Mas? Kata malaikat Malik, sak biji kurma. Kaget malaikat ini, oh subhanallah, kegeden, terlalu besar kalau kamu butuh sebiji kurma. Sebab kalau sebiji kurma itu kamu bawa ke dunia, maka bumi Sab-7 itu akan hangus, matahari, semuanya planet-planet akan hancur karena panasnya. Lah, wajarnya seberapa sih, Dek? Kan kamu yang paling tahu tentang urusan perapian itu. Segini saja. Abah kulo niku kalau berbicara niku sak peletian. Peletian itu apa? Nopo? Sak percikan. Kalau para perokok itu paham, biasanya kalau ngerokok seret kemudian mercik kena baju bolong niku sak percikan. Oh, sak munten tadi nggih, sak munten mawon pun cukup.
tapi syaratnya satu percik api ini, satu percik bara ini harus dicuci 70 kali di 70 sungai. Begitu dicuci pertama, sungainya langsung kering, cuci kedua langsung kering, cuci ketiga langsung kering, sampai 70 kali cucian direndam di 70 sungai, dan 70 sungai itu menjadi habis airnya, baru sak percik api ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Lantas kemudian di riwayat yang lain baginda Rasul bertanya kepada bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ceritakan pada saya tentang neraka. Kanjeng Nabi, neraka itu sama seperti dunia. Maksudnya, ya ada bukitnya, ada guanya, ada pohonnya. Bukitnya banyak di neraka, tapi semuanya terbuat dari api. Ada gua terbuat dari api, ada pohon terbuat dari api, ada hewan-hewan, semuanya ada, tapi semuanya terbuat dari api. Lah, siapa yang tidak takut kalau diceritakan neraka seperti itu? Satu percik saja yang sudah didinginkan di 70 sungai, kita nggak tahan, apalagi api aslinya. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat nantang pada Allah, itu seberapa kekuatannya. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, akhir-akhir ini sebelum Muhammad Ali itu mati kan, dia selalu membakar tangannya. Saya baca itu, membakar tangannya. Ketika dibakar, dia bawa korek walaupun bukan perokok, membakar tangannya. Setiap dia pingin berbuat maksiat, tangannya dibakar. Ketika kesakitan, dia bilang, lah, dibakar korek api saja nggak kuat, apalagi dibakar neraka. Kalau kembalikan, akhirnya kaum yang beribadah kepada Allah sampai pucat, sampai kurus, ketika ditanya motivasinya apa, motivasinya karena takut kepada neraka. Ya sudah, berarti kalian itu belum mencintai Allah, beribadahnya hanya karena makhluk Allah yang bernama neraka. Akhirnya Nabi Isa jalan-jalan lagi, para rawuh, ketemu dengan kaum yang lebih kurus lagi, lebih pucat lagi. Ditanya, kenapa kalian beribadah seperti itu? Karena kami syauqan ilal jannah, kami rindu kepada sorga, rindu kepada isinya sorga. Dan dalam Al-Quran banyak sekali gambaran tentang sorga, ada bidadari dan lain sebagainya di sana. Apa kata komentarnya Nabi Isa? Kalian belum betul-betul beribadah kepada Allah, karena kalian beribadahnya masih karena makhluknya Allah yang bernama sorga. Kemudian Nabi Isa berjalan lagi, bertemu dengan satu kaum di mana kaum ini lebih kurus, lebih pucat, karena fokus konsentrasi ibadahnya. Nabi Isa bertanya, Kang, kenapa kalian kok beribadah sedemikian rupa sehingga kalian menjadi pucat, sehingga kalian menjadi kurus? Apa dasar kalian beribadah seperti ini? Jawabnya mereka, liwajhihil karim, kami beribadah seperti ini bukan karena neraka, bukan karena sorga, tapi karena cinta kami kepada Allah. Mendapati orang-orang seperti ini, Nabi Isa kemudian dawuh, antum auliyaullah, kalian adalah para kekasih Allah, dan saya diutus oleh Allah untuk mendampingi kalian. Malam ini kita sama-sama melakukan muhasabah, melakukan koreksi pada posisi mana kita. Bukan berarti posisi pertama, posisi kedua niki salah, sebab makomnya niki adalah makom syariat. Yang pertama yang kedua niki adalah orang-orang, dan itu tidak salah, sebab dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa, jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menceritakan tentang neraka, tapi
mudah-mudahan pada perjalanan kehidupan kita tidak berhenti pada takut neraka, kita tidak berhenti karena kepingin sorga, tapi kita beribadah kepada Allah karena kita mencintai Allah. Mas-mas yang belum nikah, nanti kalau kalian mau nikah dengan perempuan, yang diinginkan apanya? Sambelnya, atau takut lemparan alat yang dijadikan buat sambel? Jadi kalau ada orang mencintai seseorang, kawin dengan orang lain, ngapain sih kalian kawin dengan itu? Saya itu tertarik kepada mbak itu karena suatu saat saya masuk ke warungnya, Masya Allah sambelnya enak epol. Akhirnya tak kawini saja biar saya dapat sambelnya setiap hari. Ini namanya bukan cinta sejati, cinta karena sambal. Mas, kenapa kamu kok pulang tepat waktu? Waduh, kalau gak tepat waktu bisa melayang semua. Itu bukan karena cinta, tapi karena takut layangan-layangan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya kita sudah diajari dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang kadang-kadang ini jarang kita baca karena kita makmumnya masbuk, karena kita sudah nggak mementingkan ini. Sik lah, nyantai saja, rokok tinggal setitik, apa itu masih pakai surat-suratan. Biasanya kalau bapak itu yang ngimami suratnya panjang. Akhirnya kita enggak berikrar di hadapan Allah, padahal ikrar ini sungguh luar biasa. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku. Solat termasuk ibadah, tapi kenapa solat dimunculkan sebelum nusuk? Padahal solat itu bagian dari nusuk. Ini menunjukkan nusuk itu banyak macamnya, ada solat, ada haji, dan lain sebagainya. Tapi nusuk yang paling hebat adalah solat, karenanya dimunculkan inna solati wa nusuki wa mahyaya, kehidupan kami, wa mamati, dan mati kami, lil jannah atau linnar atau lihuril ain, karena bidadari. Enggak, kita sudah berjanji bahwa hidup kita, mati kita, solat kita, seluruh ibadah kita lillahi rabbil alamin. Tapi dalam kenyataannya, apakah betul-betul lillahi rabbil alamin? Itu yang butuh belajar, dan ini yang butuh proses. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada ayat yang ditulis paling bawah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Kalau ayat ini ditafsirkan dengan tafsir syariat, maka kiai kami Mbah Yai Sansuri Badawi almarhum al-maghfurlah itu mengatakan bahwa orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diberi Al-Quran, kita ini, karena kita adalah umat Rasulullah, orang-orang yang dipilih oleh Allah dari hamba-hambanya yang kemudian diwarisi Al-Quran itu ada 3 kelompok. Kelompok paling bawah adalah zalimul li nafsi, kelompok atasnya muqtasid, kelompok yang paling tinggi sabiqum bil khairat. Kiai mengartikan zalimul li nafsi itu adalah orang yang dalam kehidupannya, ibadahnya hanya mengambil yang wajib-wajib saja. Sholat hanya ngambil yang wajib, puasa hanya ngambil yang wajib, zakat hanya zakat wajib. Dia tidak ingin menambahi dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka orang yang seperti ini disebut dengan hamba Allah
yang dipilih diwarisi Al-Quran, tapi zalimul linafsih, menganiaya dirinya sendiri. Yang di atasnya adalah muktasid. Muktasid niku sedengan. Kiai dawuh, yang muktasid ini anak-anakku adalah kelompok orang-orang yang tidak hanya beribadah wajib, dia ngambil juga yang sunnah. Sholat sunnah ia lakukan, puasa sunnah juga ia lakukan, infak juga ia lakukan, tapi tidak istiqomah. Kalau uangnya sedang sedikit, sholat duhanya banter. Kalau ada masalah, tahajudnya kencang, tapi kadang-kadang juga tidak. Niki namanya muktasid. Dan yang terakhir yang disebut dengan sabiqum bil khairat, kelompok yang berlomba-lomba saling mendahului dalam hal kebaikan adalah mereka yang beribadah di samping yang wajib juga melakukan yang sunnah dan dilaksanakan dengan istiqomah. Niki tafsir syariat yang disampaikan oleh Mbah Yai Sansuri Badawi. Tapi kalau ayat ini dibawa ke hikmah ini, ditafsirkan dengan tafsir tasawuf, maka kelompok zalimul linafsi itu adalah alladzi ya'budullaha lid-dunya, orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi ibadahnya hanya karena urusan dunia. Masuk torikoh, makanya torikoh yang laris ini adalah torikoh yang menjanjikan cepat kaya. Jadi kalau ada pesantren ben cepat kaya, ben cepat sukses, niku pasti laris. Sebab apa? Sebab ini alladzi ya'budullaha lid-dunya, hanya untuk urusan dunia. Sedangkan yang muktasid adalah alladzi ya'budullaha lil akhirah, orang-orang yang beribadah kepada Allah karena kepentingan dia di akhirat. Kepentingan dia di akhirat itu ada dua: selamat dari neraka dan masuk surga. Ini tidak dikatakan yang terbaik. Kenapa? Karena ibadahnya masih mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan yang terakhir, yang paling tinggi adalah sabiqum bil khairat alladzi ya'budullaha liwajhihil karim, orang-orang yang beribadah kepada Allah karena memang yang dikehendaki adalah Allah, bukan sorga, bukan neraka, apalagi hanya untuk kepentingan dunia. Dia yang disebut oleh Nabi Isa antum auliyaullah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, terus bagaimana hukumnya mencintai, hukumnya cinta? Kalau kita melihat pada asal dari hukum cinta, itu bisa saja mubah, bisa saja makruh, bisa saja sunnah, dan bisa saja fardu. Cinta yang mubah itu adalah bi ayyuhibbah amatan nas, kita mencintai masyarakat, itu mubah. Boleh Anda mencintai orang lain, tapi kalau Anda tidak mencintai orang lain juga ndak apa-apa. Ini namanya mubah. Ada yang cinta itu disebut makruh, bi ayyuhibbah ad-dunya. Kalau kita mencintai dunia, maka hukum asalnya niku adalah makruh. Sedangkan yang sunnah, cinta pada selain Allah, tapi sunnah itu adalah mencintai al-ahli wal walad, mencintai keluarga dan mencintai orang tua, mencintai anak, itu sunnah. Dan yang terakhir adalah wajib, yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu
wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya kalau pingin menarik ceritanya Nabi Ibrahim pada hikmah kali ini sangat pas. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang dalam Al-Quran disebut dengan laqad kana lakum. Dua nabi yang dalam Al-Quran disebut dengan uswatun hasanah, Nabiullah Ibrahim dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim itu sebelum beliau punya anak, beliau adalah nabi yang sangat mencintai Allah, tidak mencintai yang lain, betul-betul mencintai Allah. Sampai tua beliau tidak punya anak, tapi terus beliau berdoa kepada Allah dengan doa Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Akhirnya oleh Allah Nabi Ibrahim diberi anugerah, diberi anak yang bernama Ismail. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu buka kitab, maka salah satu penyebab Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya itu karena menduanya cintanya Nabi Ibrahim terhadap Allah. Dulu Nabi Ibrahim itu cintanya hanya fokus kepada Allah. Suatu saat ketika beliau sedang bermunajat kepada Allah, beliau mendengar tangisan anaknya yang bernama Ismail, dan beliau kemudian mendatangi Ismail. Beliau pandang Ismail, muncul dalam hatinya perasaan cinta. Dan Allah ternyata, kalau Allah dibilang egois gak enak Bapak, tapi apa ya ini, rupanya Allah gak pingin diduakan. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, jangan menduakan cinta terhadap Allah. Mahabbah mushtarikah, cinta yang berbagi. Mas-mas kan tidak akan mau apabila cinta istrinya dibagi dengan orang lain. Mbak-mbak kan juga begitu, mau ndak apabila suaminya berbagi dengan orang lain? Enggak mau. Wajar itu. Mbak, sebentar melenceng sedikit. Saya baca di fikihnya Wahbah Az-Zuhaili, ketika orang itu sudah menikah, maka biasanya yang dikatakan oleh kalian, kita saling memiliki. Itu salah, kata-kata yang salah, kata-kata kaprah tapi salah. Kata siapa kita saling memiliki? Seorang suami terhadap istri itu oleh beliau disebut dengan hakut tamlik, hak milik. Sedangkan istri terhadap suami niku ditulis dalam kitab Fiqhus Sunnah wa Adillatu, itu adalah ibahatul istimta. Ibahatul istimta niku nopo nggih bahasanya? Hak pakai. Jadi nggak enak ini, Mbak. Kemarin saya seminggu yang lalu pergi ke toko HP. Ini kan pernikahan itu mirip dengan transaksi. Di situ banyak HP dijejer-jejer. Maka saya datang ke toko HP itu, saya tanya kepada penjualnya, saya hanya butuh untuk WA dan butuh untuk browsing, itu tok. Coba carikan HP yang sesuai dengan kebutuhan saya. Oh ini Ustadz. Akhirnya saya lirik, sama seperti mas-mas ngelirik kebutuhan sampean pada istri, kan tahu sih ciri-cirinya. Saya mau butuh istri yang bisa melayani, butuh istri yang bisa diajak sholat dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan kebutuhan mencari istri itu. Begitu ketahuan cocok, terjadilah yang disebut dengan akad. HP ini sebelum saya beli miliknya siapa? Umum, siapapun bisa membeli HP ini. Seperti seorang perempuan ketika belum terjadi qabiltu nikahaha, masih umum.
Makanya katanya orang, sekalipun ada janur melengkung, sebelum kata qabiltu itu masih milik bersama. Ngawur itu namanya. Mereka tidak paham bahwa tidak boleh orang mengkhidbah seseorang yang sudah dikhidbah oleh saudaranya. La yakhtubu ahadukum ala khidbati akhihi. Jangan bilang milik bersama. Tapi mbak-mbak, begitu HP ini sudah saya bayar, kalau di pernikahan bayarnya itu adalah mas kawin, maka HP ini menjadi miliknya siapa? Sudah bukan menjadi milik umum, tapi menjadi milik saya. Pertanyaan yang muncul, nggak boleh orang yang naksir HP ini kemudian ngambil HP ini, hadapan dulu dengan saya. Tapi pertanyaan yang muncul, apakah saya ini miliknya HP ini? Oh, langsung Pak, boten. Karena saya bukan miliknya HP ini, boleh ndak suatu saat saya nambah HP? Loh, kok ketawa? Kayaknya masuk akal juga nggih? Ya boleh saya nambah HP 1, 2, 3, tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak itu namanya bukan memiliki HP, tapi namanya jualan HP. Hanya dibatasi 4 saja. Makanya anak-anak yang HP-nya masih baru 1 boleh beli lagi sesuai dengan kebutuhan, tapi jangan banyak-banyak. Engkau sibuk ngurusi HP, nggak sibuk ngurusi ibadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, asalnya cinta Nabi Ibrahim itu murni pada Nabi Ismail, murni pada Allah. Tapi begitu beliau punya anak, cintanya mulai terbagi dengan Nabi Ismail. Oleh karena terbagi, Allah tidak pingin seperti itu, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, idbah waladak, bunuh anakmu. Nah, yang namanya Allah, silahkan mau apa saja, wong yang menciptakan Allah. Dalam bahasa kalian, bunuh sainganmu gitu. Sainganmu itu, saingan saya itu harus dibunuh. Makanya Nabi Ibrahim bermimpi disuruh menyembelih putranya, dan itu terjadi ketika hari pertama Nabi Ibrahim masih ragu-ragu. Yatarawwa Ibrahim ahwa minallah am minasyaiton. Nabi Ibrahim ragu-ragu apakah mimpi itu betul-betul dari Allah ataukah mimpi itu hanya dari syaitan yang ingin merusak keharmonisan rumah tangga tersebut. Makanya hari itu disebut dengan Yaumut Tarwiyah, yang dimana kita disunnahkan untuk berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Taulah Nabi Ibrahim kalau mimpi itu betul-betul dari Allah. Lah bahasa tahu ini kemudian arafa Ibrahim huwa minallah. Taulah Ibrahim bahwa mimpi itu betul-betul datang dari Allah. Maka kemudian Nabi Ibrahim bilang kepada anaknya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Jawaban yang luar biasa dari seorang yang tauhidnya sudah tinggi. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Makanya kemudian para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, ketika di akhirat itu kan terjadi klaim-klaiman. Siapa yang paling hebat dalam ceritanya Nabi Ibrahim ini? Ibrahim kah? Ismail kah? Atau ibunya? Ibrahim bilang, aku sing hebat karena saya berani mengorbankan anak kandung saya satu-satunya. Kata istrinya, gak Kang, wong sampean gak ikut hamil kok, sampean gak ikut melahirkan, aku sing luwih hebat dibandingkan sampean, wong itu tutu anak sampean, aku sing hamil. Kata Ismail, Pak Bu jenengan hebat-hebat, tapi yang paling hebat nggih kula, wong ingkang badhe disembelih niku sinten? Sanis jenengan kok.
nyawa kulo yang mau dikorbankan itu, maka saya lebih hebat dibandingkan bapak dan ibu. Dawi Allah, kau oleh tukaran ngono, sing hebat aku. Ya sudah, selesai. Kalau memang yang hebat saya, karena saya yang memerintahkan dan saya yang menggagalkan. Ketika falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ketika Nabi Ismail ditidurkan di atas batu, kemudian pisau ini yang akan digunakan untuk menyembelih Nabi Ismail itu tajamnya luar biasa, karena dalam kitab niku dicoba pisau ini ke batu yang ada di sampingnya, batu itu pecah menjadi dua. Begitu disembelihkan kepada lehernya Nabi Ismail, ternyata nggak mempan. Makanya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tabiat wataknya pisau itu memotong, tapi kekuatan memotong itu bukan dari pisau tapi dari Allah. Sebagaimana api itu wataknya membakar, tapi tidak semua api bisa membakar tanpa izin Allah. Buktinya ketika Nabiullah Ibrahim dilemparkan di tengah kobaran api, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Maka semuanya karena masyiahnya Allah, karena kehendaknya Allah. Begitu leher sudah digorok, gak mempan-mempan, apa kata anaknya? Lomba kok nggak disembelih-sembelih? Apakah karena cintanya Abah pada saya sehingga tangannya Abah menjadi lemah? Enggak nak, wis tak gorok cepetan. Apakah pisaunya yang kurang tajam? Sik tak coba. Begitu dicoba ternyata pisau itu betul-betul kuat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemurnian cinta kedua orang ini kepada Allah, dengan mengorbankan anak, dengan mengorbankan dirinya, itulah yang diuji oleh Allah. Begitu ujian ini lulus, maka Allah mengganti dengan sembelihan yang disebut dengan kambing. Apa jawabnya? Apa dawahnya Allah pada Nabi Ibrahim? Ibrahim, maksud saya kamu suruh nyembelih anaknya itu bukan menyembelih anak dalam arti hakiki, tapi menyembelih kecintaanmu terhadap anakmu. Karena saya sudah tahu bahwa kamu lebih mencintai saya dibandingkan anakmu, maka sekarang anakmu saya kembalikan kepadamu, karena anakmu bukan menjadi penghalang cintamu kepada aku. Jadi nanti kalau bapak-bapak punya istri dan istrinya menghalangi cinta jenengan kepada Allah, maka apa yang harus dilakukan? Sembelih. Jangan disembelih dalam arti digorok, lebih baik pisah. Wah, ini nggak enak begini ini. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, kula terusaken niku tentang Nabi Ibrahim. Nabiullah Yusuf alaihi salam juga demikian halnya. Nabi Yusuf niku punya ayah namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini seorang nabi yang dalam Al-Quran saking cintanya kepada Nabi Yusuf sampai buta. Inilah yang kemudian dicacat oleh anaknya, karena bapak ikan beliau itu mengalahkan sampai istilahnya mendominasi cintanya kepada Nabi Yusuf. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, mari kita baca hikmahnya, syarahnya. Diambil dari tengah-tengah. Dan siapa yang betul-betul cinta kepada Allah, maka pasti ia tidak mengutamakan sesuatu apapun selain Allah yang dicintainya itu. Bahkan ia akan sanggup mengorbankan segala kepentingan dan hawa nafsunya di dalam mencapai keridhaan Allah. Kita pernah mendengar cerita
dari Sayyidatina Aisyah. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang model suami yang sangat hebat. Beliau adalah seorang suami yang bisa memanjakan istrinya. Dalam hadis niku diceritakan, dulu ketika awal-awal kami menikah, suamiku pernah mengajak saya jogging. Jadi jogging itu boleh, Ustadz, sekalipun Pak Direktur, fotonya kan bagus sekarang ini. Boleh. Saya dengan istri saya kadang-kadang tapi ya nyari tempat yang jauh. Kalau di sekitar pondok ya sepedaan dulu, kemudian lari-lari. Boleh. Nabi pernah lari-lari dengan saya. Waktu itu saya yang menang, kata Sayyidatina Aisyah. Kenapa saya yang menang? Karena waktu itu bodi saya masih lincah. Tapi begitu kita menikah lama, ibu-ibu itu biasanya kalau sudah menikah kan ada yang tambah ya Bu, ukuran baju mulai bertambah dan lain sebagainya, dan itu wajar karena akibat laki-laki terus yang memupuk itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu saya suatu saat sudah lama nikah dengan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kemudian ngajak saya lari-lari. Waktu itu saya yang kalah, sehingga Kanjeng Nabi bilang 1-1. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, betapa Kanjeng Nabi mencintai suaminya. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu sudah mendengar suara adzan, kata Sayyidatina Aisyah, wajah Kanjeng Nabi itu pucat. Wajah Kanjeng Nabi itu sangat seperti orang ketakutan, dan seakan-akan beliau tidak mengenal saya yang ada di sampingnya. Niki hebatnya baginda Rasul. Maka mari kita ukur diri kita sendiri. Suatu saat ketika di tetangga kita ada adzan hayya 'alas shalah atau as-shalatu khairum minan naum, sedang istrinya masih memegangi kita, ndak usah lah mas, kira-kira kita tetap berangkat sholat bersikukuh atau memperbaiki selimut bersama? Para rawuh, itulah kita dan itulah baginda Rasul. Sama seperti Sayyidatina Zulaikhah. Dalam terusan cerita itu, dulu Sayyidatina Zulaikhah ini Siti Zulaikhah, Siti itu Sayyidati, Zulaikhah atau Zalikhah ini yang kesemsem dengan Nabi Yusuf, sehingga singkat cerita beliau menarik jubahnya Yusuf dari arah belakang sampai ketahuan suaminya Kitfir al-Aziz. Tapi dalam akhir episode ketika Nabi Yusuf sudah kawin dengan Zalikhah, Zalikhah ini cintanya kepada Allah luar biasa hebatnya. Begitu beliau sedang sholat, katanya Nabi Yusuf, dek sholat terus, sik ya mas kurang titik, ya wis tak anteni, dek sik sholat ta, sik mas kurang titik. Saking cintanya kepada Allah. Sudah hampir subuh itu, dek kok masih sholat, sik mas kurang titik. Ditarik oleh Nabi Yusuf sehingga sobek mukenanya. Turunlah malaikat Jibril, sub satu. Dulu kamu yang nggak tahan, dulu Zulaikhah yang tidak tahan, ternyata sekarang kamu yang tidak tahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'an. Siapapun orangnya yang sudah mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, maka dia tidak akan mementingkan, mengutamakan sesuatu selain Allah. Kita teruskan sedikit lagi. Sebab hakikat dari semua panca indera, penglihatan, pendengaran dan perasaan itu semuanya bukan semata-mata karena adanya mata, telinga dan lidah atau hidung, tetapi semua membutuhkan nur ilahi yang langsung dari Allah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kita ulangi sedikit lagi bahwa kalau kita lihat teng kitab Nashihul Ibad, tiang niku wonten 3 kelompok.
sinfun ya'budunallaha ala sabilil khauf wa sinfun ya'budunallaha ala sabilir raja wa sinfun ya'budunallaha ala sabilil hubbi. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang beribadah kepada Allah karena takut siksaannya Allah. Yang kedua, sinfun ya'budunallaha ala sabilir raja, kelompok yang beribadah kepada Allah karena roja, mengharap pahala dari Allah. Dan ini semua kula ulangi tidak salah, ini adalah proses. Ada orang beribadah kepada Allah karena takut neraka, ada orang beribadah karena Allah karena iming-iming sorga, itu boten salah. Tapi yang terakhir, wasinfun ya'budunallaha ala sabilil hub, napa niku orang-orang yang beribadah kepada Allah karena faktor cintanya kepada Allah. Dan inilah yang disebut dengan makom mahabbah. Jadi tanda kita, kalau kemarin kita sudah makom ma'rifat, kemarin kita menerangkan makom ma'rifat yang diawali dengan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Hari ini kita masuk pada makom mahabbah. Tanda orang itu sudah berada pada makom mahabbah, maka dia tidak akan mengutamakan sesuatu selain Allah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, mari bersama-sama kita berdoa dan ikuti doa kula, doa yang disampaikan oleh Nabi Daud alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Jadi 3 permintaan: minta cinta kepada Allah, minta agar kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan minta amal yang menyampaikan kita mencintai Allah. Kalau hari ini kita belum sampai kepada Allah, belum wusul kepada Allah, tapi mudah-mudahan kita dipertemukan dengan orang yang sudah wusul kepada Allah. Kalau kita hari ini belum bisa mencintai Allah, mudah-mudahan kita memulai dengan mencintai orang yang mencintai Allah. Dan wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ini doa yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Daud. Ya Allah, jadikan cintamu lebih aku cintai dibandingkan cintaku kepada keluargaku, kepada diriku, dan dibandingkan cintaku, senangku kepada air yang mengalir. Kula kinten ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau hari ini kita masih ada dalam makom khauf, kalau kita masih ada di dalam makom roja, mudah-mudahan dalam perjalanan kehidupan kita suatu saat kita disampaikan kepada betul-betul makom hub. Kawan-kawan kita yang ditakdir oleh Allah hari ini menjadi tamu-tamunya Allah, banyak orang yang umroh, banyak orang yang haji, itu motivasinya kadang-kadang karena sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 dibandingkan sholat di masjid selain Masjidil Haram. Ini namanya makomnya makom apa ini bapak-bapak? Makom syariat. Dia masih ke Masjidil Haramnya itu karena pahala. Siapapun yang sholat di Masjidil Nabawi, maka dia sama seperti sholat di selain Masjidin Nabawi 1000 kali. Itu namanya masih alladzi ya'budullaha lil akhirat.
dan itu yang disebut muqtasid. Mungkin nanti haji kita, umroh kita yang akhir-akhir itu umrohnya bukan karena pahala, karena apa-apa, karena rindu dengan Allah, karena rindu dengan Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mencintai Rasulullah menjadi wasilah mencintai Allah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula tambahi doa. Ada suatu saat kula mendengar abah niku berdoa ngeten, Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka husnal mutaba'ah li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu husnal mahabbah, cinta yang sebenarnya, li nabiyyika, pada nabimu, wa husnal mutaba'ah, dan kami memohon kepadamu kebenaran mengikuti nabimu. Jadi kita minta husnal mahabbah, cinta yang sebenarnya kepada Rasul, dan kita meminta kepada Allah agar kita bisa bukan hanya mengatakan cinta tapi mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Sebab mencintai Rasulullah itu adalah jalan untuk mencintai Allah, sebagaimana firman-Nya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti saya Rasulullah. Kalau sudah mengikuti saya Rasulullah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Dan kalau Allah sudah mencintai kalian, setiap kesalahan akan diampuni oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka husnal mutaba'ah li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya dengan doa kita akan disampaikan cinta kepada Rasul, hanya dengan berdoa kita insya Allah akan disampaikan kepada mencintai Allah dengan cinta yang sebenarnya. Mugi-mugi bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fam bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Khusus seluruh jamaah Nurul Hayat, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kemakburan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.